617 Siapa yang pengganti? 9. Leng Xicheng terlihat sedikit mengernyit, maksudmu, kamu mau menandatangani kontrak dengan Huang Ting Entertainment? Iya, Su Zipei mengangguk, satu-satunya kontrak yang aku miliki sekarang adalah kontrak dengan perusahaan Amerika Serikat, tapi fokus pengembanganku di masa depan diperkirakan akan kembali ke Tiongkok. Kamu juga tahu, Hollywood tidak memberikan banyak kesempatan untuk orang Asia, aku pasti harus menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan di Tiongkok. Bahkan jika tidak ada masalah-masalah ini, kemungkinan besar ia juga akan menandatangani kontrak dengan Huang Ting Entertainment. Di dalam lingkaran dunia hiburan Tiongkok, Huang Ting Entertainment adalah perusahaan yang sangat berkemampuan, memiliki sutradara kelas 1, dan artis kelas 1, intinya adalah, bosnya yang ada di belakang panggung adalah Leng Xicheng, yang juga merupakan orang yang tidak kekurangan uang. Kali ini, Huang Ting Entertainment menambahkan sekitar 100 juta saham. Penambahan saham baru yang berorientasi pasar itu bisa mendorong harga nominal saat ini, pada dasarnya kalau bisa membelinya itu berarti untung. Bukannya keluarga Su tidak sanggup mengeluarkan uang 3 miliar, tapi jika mereka membeli saham baru kali ini, mereka akan kehabisan uang untuk berinvestasi di film berikutnya. Jika kamu menandatangani kontrak, harganya bisa dinegosiasi. Meskipun di bawah Huang Ting Entertainment juga ada banyak artis ternama, tetapi mereka memang tidak memiliki artis yang populer secara internasional seperti Su Zipei. Jika ia ingin bergabung, hanya dengan biaya penandatanganannya sendiri, itu sudah merupakan keuntungan. Jika aku ke sana, aku juga harus menjadi protagonis di film besar berikutnya, aku akan membayarnya dengan pekerjaanku, itu juga termasuk sebuah investasi bukan? Boleh, Leng Xicheng mengangguk, menggunakan pekerjaannya sebagai investasi film, Leng Xicheng tahu. Tetapi ia kemudian berkata, sekarang bukan jam kerja, aku akan menyerahkan hal ini kepada bawahan untuk menanganinya dengan baik, dan berusaha untuk memberikan harga yang bagus untukmu. Maksudnya adalah, jangan meneleponnya, seorang bos besar sepertinya tidak peduli dengan hal sepele seperti ini. Baik, jika aku benar-benar menandatangani kontrak dengan Huang Ting Entertainment di masa depan, maka aku harap bos besar akan menjagaku dengan baik. Begitu Su Zipei menyelesaikan kalimatnya, Leng Xicheng langsung menutup telepon. Su Zipei menatap telepon dan tercengang selama 2 detik, Su Zipei yang ada di sampingnya tidak menyangka kakaknya benar-benar akan membahas harga dengan Leng Xicheng. Ia merasa sedikit terkejut. Melihat Su Zipei menutup telepon, ia segera maju dan berkata, "Kak, tadi kamu sedang berpikir bagaimana bisa membantu keluarga kita. Bahkan jika tidak berhasil, setidaknya juga harus membahas harganya, bagaimana bisa membiarkan dia membuka harga sesuka hati." Ekspresi Su Zipei terlihat tenang, "Kamu kira, kita memiliki kemampuan untuk tawar-menawar dengannya sekarang?" Su Zijin tercengang, meskipun ia sendiri juga tahu bahwa ia sudah membuat keributan hari ini, dan itu juga berarti berperang dengan keluarga Leng secara terus terang, seharusnya, jika keluarga Leng sudah tidak tahan lagi, amarah yang mereka pendam selama 3 tahun akan meledak sekaligus. Tetapi, meskipun begitu, keluarga Su juga adalah keluarga terhormat, ia juga merupakan nona yang bermartabat, jadi mengapa harus berlutut kepada putri pembantu? Su Zipei menggelengkan kepalanya, "Zijin, asal kamu tahu, jika kamu ingin orang lain menghormatimu, kamu harus memiliki lebih banyak kekuatan daripada dia. Gu Qingqing adalah istri Leng Xicheng sekarang, seperti apa yang ayah katakan sebelumnya, memukul anjing juga harus melihat siapa pemiliknya. Jika kamu ingin mengalahkannya, provokasi itu tidak berguna. Di satu sisi, jagalah Ni Zining dengan baik, jangan membiarkan Gu Qingqing memiliki kesempatan untuk kembali menemuinya. Selain itu, kalahkan dia dalam pekerjaan. Tapi Kak, apakah kamu benar-benar rela?" Melihat Gu Qingqing begitu arogan, Su Zijin segera menghentikannya ketika ia melihat kakaknya akan keluar. Su Zipei tidak berbicara. Terhadap Leng Xicheng, terutama terhadap Gu Qingqing, ia bukan tidak rela, tetapi, bahkan jika mati ia juga ingin mengerti. 618 Siapa yang pengganti? 10. Dia dan Leng Xicheng tidak bisa bersama, rela atau tidak, pertanyaan fatal seperti apakah ingin merebutnya kembali dari sisi Gu Qingqing, Su Zipei tidak pernah mempertimbangkannya. Ia hanya merasa, ia menyukai Leng Xicheng selama 10 tahun, bahkan beredar kabar bahwa mereka sudah menjadi pasangan kekasih selama 10 tahun. Bahkan jika putus, bahkan jika Leng Xicheng sudah menikah, orang-orang di luar sama sekali tidak pernah meragukan hubungan mereka.
Tetapi, tiba-tiba hal ini terjadi. Mungkin semua itu adalah ilusi, hanya sebuah pertunjukan satu sisi. Siapa yang sanggup menerima runtuhan ekstrim seperti ini? Bahkan jika ia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan pernikahan mereka, dan juga tidak pernah memiliki pikiran untuk bermaksud menjadi orang ketiga, tetapi setidaknya ia juga butuh sebuah penjelasan. Gu Qingqing yang ada di keluarga Leng sama sekali tidak tahu tentang pemikiran Su Zipei ini. Ia bahkan tidak tahu Leng Xicheng menerima panggilan telepon dari wanita itu. Namun, ia juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Syuting iklan dengan grup Leng telah selesai, masih ada pasca produksi, menunggu persetujuan, dan akhirnya dimasukkan ke dalam iklan. Gu Qingqing tidak perlu menangani dua langkah terakhir itu. Itu berarti, selama ia menyelesaikan iklan ini, tugasnya juga akan berakhir. Dan ia juga bisa mengundurkan diri. Ia masih memiliki beberapa iklan yang harus diurus, beberapa di antaranya belum secara resmi dimulai. Ia bisa menyerahkan semua pekerjaannya kepada orang lain. Ia pernah memikirkannya, pekerjaan sangat penting, tetapi keluarga juga penting. Leng Xicheng bahkan bisa langsung bertengkar dengan keluarga Su karena dirinya. Jika Leng Xicheng begitu membenci Lin Zui, ia juga bersedia untuk mengganti pekerjaan demi Leng Xicheng. Lagi pula, masih ada waktu kurang dari 2 bulan lagi sebelum kompetisi kreativitas. Ia benar-benar sangat berharap bisa memenangkan kompetisi tersebut. Ia memikirkan baik-baik tema dan konten apa yang harus difilmkan dalam kompetisi kali ini. Ketika ia hendak menelepon Lin Zui, ada panggilan telepon yang lebih dulu datang. Lin Zui ternyata malah lebih dulu menghubunginya. Gu Qingqing menjawab panggilan telepon tersebut, "Presiden Lin. Apakah kesehatanmu sudah lebih baik?" Nada bicara Lin Zui terdengar sedikit khawatir dan cemas. Seolah-olah ia benar-benar sangat mengkhawatirkan kesehatan Gu Qingqing. Sudah lebih baik. Terima kasih Presiden Lin. Gu Qingqing berpikir sejenak, ia akan melaporkan tugas yang menjadi tanggung jawabnya terlebih dahulu, iklan grup Leng. Akhir-akhir ini sedang pasca produksi, tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Lin Zui tersenyum, jika kesehatanmu belum pulih benar, tidak masalah, serahkan saja sisa pekerjaan itu kepada rekan kerja lain. Gu Qingqing berpikir sebentar, kemudian menggelengkan kepalanya, saya akan mengurus hal ini. Yang pertama memulai berarti harus jadi yang mengakhiri juga, pasti tidak akan menghabiskan banyak waktu. Baik, aku mengkhawatirkanmu. Lin Zui mengangguk, aku benar-benar menyalahkan diriku sendiri. Terjadi 2 kali kecelakaan, semua itu karena aku tidak mengurusnya dengan baik. Jika benar-benar terjadi sesuatu padamu, aku tidak tahu. Kata-kata Lin Zui itu setengah jujur, setengah berbohong. Ia benar-benar menyalahkan diri sendiri sekaligus merasa bersalah. Tidak termasuk kejadian di mana Gu Qingqing tenggelam, tapi orang yang menyebabkan Gu Qingqing jatuh ke jurang, itu benar-benar kesalahan yang disebabkan oleh bawahnya. Jika Gu Qingqing benar-benar meninggal atau terluka parah karena itu, ia juga akan merasa sangat berhutang. Presiden Lin, itu bukan salah Anda. Bukankah Leng Xicheng pernah mengatakan bahwa hal-hal itu terjadi karena ada yang ingin membalas dendam kepada keluarga Leng, dan membalas dendam kepadanya? Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Su Yi dan Lin Zui, tetapi Presiden Lin, selain grup Leng yang menjadi tanggung jawab saya, tanpa menghitung beberapa pekerjaan yang sudah mulai berjalan, serta masih ada beberapa pesanan bisnis, meskipun saya telah mengikuti pembahasan, tetapi semua itu masih belum mulai secara resmi. Jika bisa melakukannya, saya berharap menyerahkan pesanan bisnis ini kepada kelompok 1, atau rekan kerja lain yang bisa menyelesaikannya. Lin Zui dengan peka mendengar niat Gu Qingqing untuk menjelaskan pekerjaannya di masa depan, lalu ia berkata dengan sedikit gugup, Nona Gu, kamu. Presiden Lin, saya ingin mengundurkan diri. Selanjutnya bab 619 siapa yang pengganti, 11.